Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Wulan Prameswari selaku Ketua PHP2D Universitas Dinapura yang mana akan menjelaskan terkait dengan penilaian kemajuan pelaksana PHP2D 2021. Judul proposal kami adalah Harmoni di Balik Awan, pengembangan edutourism village melalui akulturasi budaya dan tanaman herbal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Catur, Kintamani, Bali. Adapun tim kami saat ini berjumlah 13 anggota dari berbagai macam prodi serta angkatan. Bapak Dr. Dermawan Waru selaku dosen pendamping PHP2D di Universitas Dinapura. Baik, saya akan menjelaskan tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode, ketercapaian tujuan, jumlah, serta indikator yang dicapai. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya pengembangan edutourism village berbasis akulturasi budaya dan budidaya tanaman herbal sebagai destinasi wisata yang unik. Ketercapaian tujuan yang telah kami laksanakan yaitu sebanyak 85% masyarakat telah mengetahui tentang adanya pengembangan konsep edutourism village dan sebanyak 85% tim telah melakukan pengembangan atraksi budaya seperti melakukan pendampingan serta pelatihan kepada kelompok tari Desa Catur. Keberhasilan metode yang telah kami lakukan yaitu sosialisasi dan juga melakukan pelatihan serta pendampingan, lalu juga melakukan penataan dan pengembangan pada destinasi wisata seperti pura, air terjun, dan di kebun tanaman herbal. Adapun jumlah indikator yang telah kami capai yaitu sebanyak 85%, yang mana konsep pengembangan edutourism village ini sebagian telah dapat dilaksanakan oleh tim. Identifikasi yang kedua yaitu kurangnya pengembangan atraksi budaya, yang mana tim telah mencapai tujuan sebanyak 85% dengan mengembangkan atraksi budaya seperti melakukan pendampingan serta pelatihan kepada kelompok tari Desa Catur. Lalu metode yang kami lakukan yaitu pengembangan dan pelatihan dengan kelompok tari Desa Catur. Adapun jumlah indikator yang telah kami capai yaitu sebanyak 85%, yang mana kelompok tari telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari tim. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan tentang manfaat tanaman herbal untuk kesehatan. Ketercapaian tujuan yang telah tim lakukan yaitu sebanyak 85% masyarakat telah mengetahui tentang pemanfaatan tanaman herbal untuk kesehatan. Adapun metode yang kami lakukan yaitu sosialisasi terkait dengan manfaat tanaman herbal untuk kesehatan masyarakat. Lalu jumlah indikator yang dapat kami capai yaitu sebanyak 85% masyarakat Desa Catur telah mengetahui manfaat dari tanaman herbal. Identifikasi yang keempat yaitu kurangnya tenaga pengelola media teknologi informasi dikarenakan banyak pemuda lebih memilih bekerja di kota. Ketercapaian tujuan yang telah dapat dilakukan oleh tim yaitu sebanyak 85% masyarakat khususnya Pokdarwis telah mengetahui terkait dengan media teknologi informasi seperti pembuatan website Desa Catur, namun pemuda akan diberikan pelatihan lagi terkait dengan penjualan secara online dan video. Metode yang kami lakukan yaitu pelatihan dan pendampingan masyarakat khususnya dengan Pokdarwis terkait pengelolaan media teknologi informasi. Jumlah indikator yang telah kami capai yaitu sebanyak 85% masyarakat bisa memanfaatkan teknologi informasi media. Adapun identifikasi masalah yang kelima yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mengoperasikan komputer sehingga belum memiliki petugas administrasi dan lokal tour guide yang memadai. Adapun ketercapaian tujuan yang telah tim laksanakan yaitu sebanyak 85%, tim telah melakukan pelatihan dengan masyarakat khususnya dengan pemuda terkait dengan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berkomunikasi bahasa Inggris untuk lokal tour guide di Desa Catur. Metode yang kami lakukan yaitu pelatihan dan pendampingan, yang mana kami menyasar masyarakat khususnya pemuda untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan kemudian dapat mengoperasikan komputer sehingga nantinya masyarakat bisa menjadi tour guide. Indikator yang telah kami capai yaitu sebanyak 85%, di mana masyarakat Desa Catur telah mendapat pelatihan serta pendampingan untuk menjadi lokal tour guide bagi wisatawan yang berkunjung. Yang keenam adalah belum adanya kerjasama dengan agen perjalanan wisata untuk menjadikan Desa Catur sebagai tujuan wisata.
Ketercapaian tujuan yang telah dilakukan oleh tim sebanyak 75%, yang mana masyarakat telah mengetahui adanya kerjasama dengan agen perjalanan wisata, yaitu Suzu Hospitality dari Singapura. Agen perjalanan wisata ini bekerja sama dengan Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain. Agen perjalanan tersebut baru disosialisasikan dengan kepala perbekal, ketua Darwis, kepala subak, dan selanjutnya akan diberlakukan setelah penandatanganan MOU dengan masyarakat. Metode yang kami lakukan yaitu sosialisasi dengan masyarakat, terutama dengan Darwis, guna untuk memperkenalkan agen perjalanan. Indikator yang telah kami capai yaitu sebanyak 75%, yang mana sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa adanya kerjasama antara Darwis Desa Catur dengan agen perjalanan Suzu Hospitality. Adapun 4 luaran wajib yang telah tercapai, yaitu ada profil dan poster hasil pelaksanaan program, video kegiatan, publikasi kegiatan di media massa, dan brosur paket wisata. Adapun 2 luaran tambahan yang telah tercapai yaitu artikel ilmiah dan produk tanaman herbal. Yang selanjutnya ada tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek. Yang pertama, ada biaya yang mana dana yang diberikan oleh Kemendikbud diturunkan ke universitas sebanyak 90%. Universitas memberikan keseluruhan dana tersebut kepada tim, namun tim menyimpan dana tersebut di bagian keuangan. Dana yang diberikan akan selalu dievaluasi dan dimonitoring oleh bagian kemahasiswaan. Selanjutnya ada alat yang mana sesuai dengan RAB proposal PHP2D, tim membeli beberapa peralatan yaitu seperti papan petunjuk, masker, papan homestay, cangkul, sabit, semen, ember, skop, bataku, tong sampah, dan lain-lain. Selanjutnya ada personil, yang mana semua anggota tim aktif dalam melakukan seluruh kegiatan, bahkan ada beberapa anggota di luar tim PHP2D, yaitu dari anggota organisasi KPUM yang ikut berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Anggota KPUM yang ikut membantu akan mendapatkan sertifikat, konversi mata kuliah, SKPI, dan SKP. Selanjutnya ada waktu, yaitu tim memulai kegiatan pada bulan Juli sesuai kontrak yang awalnya dilakukan menggunakan luring dan daring. Namun sejak bulan Agustus kegiatan lebih banyak dilakukan secara luring atau turun ke desa Catur. Kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya ada metode dan komponen bahan, yang mana tim membeli berbagai peralatan untuk mengembangkan desa Catur di beberapa toko besi, toko bangunan, dan tempat pembuatan papan petunjuk. Selanjutnya ada frekuensi komunikasi dengan dosen, yakni dosen pendamping selalu mengikuti kegiatan di desa dan juga selalu memberikan solusi jika tim mengalami kendala. Komunikasi ini dilakukan sangat baik dan memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas PHP2D KPUM Unira. Presentasi mahasiswa yang terlibat yaitu sebanyak 100%, tim aktif dalam menjalankan kegiatan di desa maupun di luar desa. Saat terdapat anggota tim yang berhalangan untuk mengikuti kegiatan, akan diberikan tugas-tugas seperti membuat jurnal, mengedit video, dan lainnya. Peran yang telah dilakukan oleh dosen pendamping yaitu ada 5, memberikan solusi jika mengalami kendala, meningkatkan informasi terkait laporan dan kegiatan PHP2D, memberikan semangat kepada tim, ikut serta dalam berbagai kegiatan di desa, dan mengarahkan jika ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal. Yang selanjutnya ada potensi keberlanjutan, yang dimana potensi desa wisata herbal Catur sangat bagus dan berkembang ke depan. Oleh sebab itu, kegiatan PHP2D KPUM Unira ini akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan potensi wisata seperti akulturasi budaya, keindahan alam, dan pemanfaatan tanaman herbal. Menurut Kepala Desa Catur, bahwa Desa Catur akan menjadi sentral pengembangan herbal di Provinsi Bali sesuai informasi dari Gubernur Bali. Desa wisata herbal Catur juga dapat menjadi media edukasi tentang toleransi, pengenalan alam, pelestarian budaya, dan lain-lain. Desa Catur ini sangat baik untuk melaksanakan program MBKM karena masyarakatnya sangat terbuka dan mau belajar dari mahasiswa maupun dosen. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 7 dan Universitas Dianapura, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagian Kemahasiswaan, Research Study, dan alumni Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali.